Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah al-qa'idatu al-khamisata wal 'ishrun. Kaidah yang ke-25, man yaqdiru 'alal insya' yaqdiru 'alal iqrar. Orang yang mampu untuk insya, dia mampu juga untuk iqrar. Ya, berarti kebalikannya, man la yaqdiru 'alal insya fa innahu la yaqdiru 'alal iqrar. Yang tidak mampu untuk insya, dia juga tidak mampu untuk mengikrar. Lalu pertanyaannya, apa sih artinya insya? Insya bermakna ibtida, memulai. Wal iqrar taqaddama bayanuh. Sedangkan iqrar itu sudah lewat pembahasannya di pembahasan sebelumnya. Ya, iqrar itu ikhbarun bihaqqin 'alaika lil ghair. Ikhbarun bihaqqin 'alaika lil ghair. Engkau mengabarkan sesuatu bahwasannya ada hak orang lain yang ada pada dirimu. Ya, seperti li Zaidin 'alayya alfun. Ya, li Zaidin 'alayya alfun. Aku punya hutang 1.000 rupiah kepada Zaid. Nah, itu namanya iqrar. Jaid. Lalu apa makna kaidah ini? Anna syakhsa alladhi yamliku mubasharata insya'i ma akhbara bih fa innahu yuqbalu minhul iqrar. Seseorang yang dia itu memiliki kemampuan untuk insya, ya, untuk melakukan memulai sesuatu dengan apa yang dia kabarkan kepada orang lain, maka diterima ikrarnya. Maka bisa diterima ikrarnya. Wa anna man kana fi halatin la yaqdiru fiha 'ala al-insya fa innahu la yamliku al-iqrara bima yukhbiru bih. Sebaliknya, orang yang dia itu keadaannya tidak bisa untuk melakukan insya, memulai suatu perbuatan, maka dia tidak memiliki hak atau iqrarnya itu terhadap apa yang dia kabarkan tidak bisa diterima. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kita akan perjelas dengan contoh. Ya, ini pertama kita baca dulu ya apa maksud dari kaidah ini. Artinya jika seseorang itu mempunyai kemampuan untuk melakukan insya, melakukan suatu perbuatan apa yang dia kabarkan sebelumnya, maka berarti pengakuannya itu atau ikrarnya itu bisa kita terima. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu untuk menginsya apa yang dia kabarkan sebelumnya, maka pengakuannya atau ikrarnya tidak bisa diterima. Naam, ya, bil mithal yattadihul maqal, insyaallah. Nanti dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh Dr. Labib, kita akan paham apa makna kaidah ini. Lalu setelah itu dalilul qaidah. Apa sih dalil dari kaidah ini? Yadullu li hadhil qaidah al-adillatu ala hujjiyatil iqrar. Jadi dalil dari kaidah yang kita bahas sekarang adalah dalil-dalil dalam teks-teks syar'i yang menunjukkan akan hujjiyahnya iqrar. Akan kehujjiyahannya iqrar. Bahwasanya iqrar itu bisa menjadi sebuah hujjah dalam syariat. Bahkan para ulama mengatakan al-iqrar sayyidul adillah. Iqrar, pengakuan seseorang atas perbuatan yang dia lakukan itu adalah sayyidul adillah. Puncaknya dalil, puncaknya bukti. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma'iz itu mengakui kalau dia berzina. Ya, langsung beliau mengakui kepada Nabi kalau beliau berzina. Bahkan beliau mengakui di depan Nabi 4 kali kalau beliau melakukan zina. Sehingga karena beliau mengaku, bahkan mengulang-ulang pengakuannya sampai 4 kali di hadapan Nabi, maka saat itu sudah tidak perlu lagi Nabi mencari bukti arba'ah syuhud. Ya,
Tidak perlu lagi Nabi mencari 4 saksi kalau dia berzina. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia sendiri mengakui. Maka dengan begitu, dengan berat hati, Nabi pun menjatuhkan hukuman had rajam kepada Ma'iz. Ya, jadi itulah kenapa yang namanya iqrar sayyidul adillah. Karena dengan pengakuan orang tadi atas perbuatan yang dia lakukan, maka sudah cukup menjadi bukti kuat. Ya, sebagai bukti kuat sebagai tindakan apa atau putusan hukum apa yang bisa diberikan kepadanya. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang beriman, jadikanlah kalian itu jujur dalam bersaksi, ya qawwamina bil qisti, adil dalam bersaksi meskipun atas diri kalian sendiri, walau ala anfusikum, meskipun kalian bersaksi atas diri kalian sendiri. Ya, idza syahida bihaqqin alaihi fahuwa mukir. Jadi kalau ada orang bersaksi atas dirinya sendiri, maka dia disebut orang yang mukir. Dia berkata ana fa'altu kadza wa kadza. Maka orang ini disebut sebagai mukir. Nah, lalu apa tatbiq atau praktek dari kaidah ini? Nah, dengan itu kita akan paham apa maksud makna kaidah di atas. Contohnya, lau aqarra al-waliyul mujbir. Lau aqarra al-waliyul mujbir bin nikahi likuf'in qubila iqraruhu wa in ankarathu. Jika wali yang mujbir, jadi dalam fikih nikah, ya, tentunya dalam mazhab Syafi'i ya, yang sebagaimana saya pelajari, dalam fikih nikah ada 2 orang wali yang boleh untuk ijbar dalam nikah. Apa itu ijbar? Menikahkan si perempuan meskipun tanpa ridhonya, tanpa izin si wanita. Tentu dengan syarat-syarat yang berlaku, nggak sembarangan. Nah, siapa saja wali yang boleh melakukan ijbar dalam pernikahan, yang boleh dalam tanda kutip memaksa si wanita untuk menikah meskipun tanpa seizinnya, itu hanya 2 orang, al-ab wal jad, ayah dan kakek saja. Itu yang disebut waliul mujbar. Jadi dia menikahkan putrinya, si ayah menikahkan putrinya tanpa seizinnya atau tanpa sepengetahuannya atau tanpa seizinnya dengan orang yang sekufu dengannya. Sekufu di sini dari sisi agama, dari sisi kemerdekaan, artinya dia sama-sama merdeka, dari sisi strata ekonomi misalnya, ya, dari sisi nasab. Boleh si wali ini memaksa si perempuan, si anaknya, si ayahnya memaksa si wanita untuk menikahi laki-laki pilihan ayahnya, dengan syarat ayahnya ini tentu menimbang dari hal-hal tadi, sekufu apa enggak, dilihat agamanya dengan anaknya sama, dan dilihat kesolehannya bagus, dari sisi strata sosial juga tidak jelek-jelek amat misalnya. Kemudian dari sisi nasab juga bagus. Nah, itu boleh ayah atau kakek mengijbar, ya, memaksa si anak perempuan tadi untuk menikah. Jadi kalau ada wali yang mujbir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang sekufu dengannya, maka ikrarnya itu diterima. Jadi misalnya si ayah mengatakan ke anak perempuannya, wahai fulanah, engkau telah aku nikahkan dengan si fulan. Engkau telah aku nikahkan dengan si fulan. Dia ngomong gitu ke anaknya. Si ayah ngomong ke anak putrinya, ke anak perempuannya, wahai fulanah, engkau telah aku nikahkan kepada si fulan. Jadi dia mengabarkan. Ya. Wa in angkarathu, dan si anak perempuan ini tidak mempercayainya. Lam tuzawijni, misalnya kata si anak perempuan, engkau belum menikahkanku dengannya. Maka saat itu
si ayah tadi bisa dia langsung menginsya nikah pada saat itu. Oh, kamu tidak percaya ya? Ya sudah, sekarang juga aku nikahkan engkau dengan si fulan. Wahai fulan, ta'al ke sini, aku nikahkan engkau dengan fulanah. Maka si laki-laki bilang qabil tu, qabil. Nah, jadi awalnya dia memberitahu kepada putrinya kalau dia telah menikahkan putrinya dengan si fulan. Si putrinya tidak mempercayainya, angkarotuhu. Maka dengan begitu si walinya bilang, kalau begitu sekarang aku nikahkan engkau dengan si fulan. Maka mampu nggak dia untuk menginsya perbuatan tadi, melakukan pernikahan saat putrinya mengingkarinya, tidak membenarkan beritanya? Maka mampu, karena dia wali mujbir, wali yang punya hak untuk ijbarun nikah kepada anak perempuannya. Lianna man malakal insya malakal iqrar. Jadi karena dia si ayah itu mampu untuk menginsya perbuatan nikah atau menikahkan anak putrinya saat itu juga setelah anak perempuannya tadi mengingkarinya dalam berita tersebut, maka ikrarnya yang pertama itu diakui, diterima. Amma idza kana al-waliyu ghairu mujbir. Nah, sedangkan kalau yang memberitahu, yang mengabarkan tadi adalah wali yang tidak ada hak untuk mengijbar. Siapa wali yang tidak punya hak untuk mengijbar? Ya selain ayah dan kakek. Paman, saudara laki-laki, dan seterusnya. Yang tidak punya hak untuk mengijbar. Maka kalau misalnya ada saudara laki-lakinya mengatakan kepada adik perempuannya, aku telah menikahkanmu dengan si fulan. Maka adik perempuannya bilang, enggak, aku nggak percaya, kamu belum menikahkanku dengannya. Terus apakah saat itu si kakak laki-laki ini bisa untuk menginsya nikah saat itu? Punya hak tak dia untuk menginsya nikah, menikahkan, mengijbar nikah adik perempuannya kepada laki-laki, kepada seorang ikhwan? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena yang hanya boleh mengijbar hanya ayah atau kakek. Jadi karena si kakak laki-laki ini, yang awalnya dia mengatakan, engkau telah aku nikahkan dengan si fulan. Terus adik perempuannya bilang, enggak, aku nggak percaya. Engkau belum menikahkanku dengannya. Maka saat adiknya tidak mempercayainya, kakak laki-laki tadi ketika mau menginsya nikah bisa nggak? Nggak bisa. Karena tidak ada hak baginya untuk mengijbar nikah. Karena tidak punya hak dia untuk mengijbar nikah, dia ikrarnya tadi yang pertama, la yuqbal minhu, tidak bisa diterima. Ya, makanya di sini katakan amma idza kana al-waliyyu ghairul mujbir, ghairu mujbirin fala yuqbal iqraruhu, enggak diterima ikrarnya. Pernyataan dia yang mengatakan, wahai adikku, engkau telah aku nikahkan dengan si fulan, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau adiknya itu mendustainya, tidak mempercayainya, terus dia mau menginsya ijbar nikah saat itu supaya adiknya percaya, nggak bisa. Karena dia tidak punya hak. Li'annahu la yamlikul insya. Oke, biar tambah paham lagi kita lanjut ke contoh kedua. Yaqbalu au yuqbal. Yuqbalu qaulul qadhi qabla azlihi. Hakamtu bikadza liqudratihi 'ala al-insya bi khilafi ma law qala dzalika ba'da azlihi li'adami qudratihi. Gimana maksudnya? Misalnya ada hakim, ya, ada hakim kemudian datang seseorang kepada hakim. Misalnya datang Ahmad. Ahmad datang kepada hakim. Ya, Ahmad membawa Ahmad dia membawa seseorang misalnya bernama Budi, misal. Lalu Ahmad datang ke hakim. Wahai hakim, putusan apa yang engkau berikan untuk si Budi ini atas perbuatannya, misalnya. Ya, si Budi kan minum khamr. Ya, misal dia minum khamr. Maka dia tanya ke si hakim, wahai hakim, putusan apa yang telah engkau berikan kepada si Budi, si pelaku minum khamr ini? Maka si hakim berkata, aku telah memutuskan, hakam tu bikada, aku telah memutuskan kepadanya, dia dihukum cambuk 40 kali. Misalnya, kata si hakim. Terus
Si Budi bilang, enggak, engkau belum memutuskan itu padaku. Ya, artinya si Budi mengingkari ucapan si hakim. Kalau dia dihukumi, sudah dihukumi, ditetapkan hukuman untuknya berupa cambukan 40 kali. Maka hakim bilang, ya udah kalau kamu nggak percaya, aku putuskan sekarang, kata si hakim. Aku putuskan sekarang, engkau dikenai hukuman 40 kali cambukan sesuai syariat Islam. Maka mampu nggak dia melakukan seperti itu si hakim tadi? Mampu. Karena saat itu posisi dia masih hakim dan dia punya wewenang untuk itu. Jadi ikrar si hakim yang pertama diterima. Kenapa? Karena kalau ikrar tadi ditolak, diingkari oleh si fulan, maka saat itu si hakim bisa untuk menginsya, memutuskan vonis lagi saat itu juga bisa. Karena dia masih punya wewenang. Berbeda kalau misalnya dulu si hakim ini pernah memutuskan suatu perkara kepada seseorang, ke si fulan. Tapi setelah itu dia pensiun. Ya, sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim. Nah, datang lagi si tadi satunya siapa? Si Ahmad dengan Budi. Wahai hakim, apa yang dulu pernah engkau putuskan untuk si Ahmad? Oh, dia saya berikan putusan hukumannya begini, begini, dan begini. Maka si Budi bilang, enggak, engkau tidak memutuskan hal itu. Ya, dia mengingkarinya, si Budi. Maka saat itu bisa nggak si mantan hakim itu memutuskan perkara? Kalau begitu saya sekarang putuskan untuk kamu hukuman demikian. Bisa? Nggak bisa. Karena kondisi dia pada saat itu sudah bukan lagi menjadi seorang hakim. Sudah pensiun, nggak punya hak lagi. Maka perkataan dia, ikrar dia yang mengatakan, hakam tu kada ila fulan, ala fulan, ya, kemudian saat itu tidak dipercaya oleh si fulan, putusan si hakim tadi, dan dia ingin meninsya putusan lagi, nggak bisa, karena kondisinya sudah bukan lagi menjadi seorang hakim. Maka kalau begitu dia tidak memiliki insya, ya, tidak memiliki kemampuan untuk menginsya, berarti ikrarnya yang tadi, yang sebelumnya itu tidak bisa diterima. Lianna man la yaqdiru 'alal insya la yaqdiru 'alal iqrar. Contoh ketiga. Nah, ini lebih jelas insya Allah. Kalau seorang suami ya mengabarkan saat masa iddah kalau dia telah merujuk istrinya. Jadi ada seorang suami bercerita atau memberikan pernyataan kalau dia sudah merujuk istrinya ketika masih dalam masa iddah. Oke, kan biasa ya kalau wanita kalau ditalak 1 dan talak 2 itu nanti ada masa iddah selama 3 kali suci, thalathata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, ceritanya si suami ini mengklaim, akhbara, mengikrar, ya, mengklaim kalau dia sudah merujuk istrinya sebelum istrinya selesai dari masa iddah. Ya, selesai dari masa iddah. Maka ikrarnya ini qubila minhu. Selama istrinya masih dalam masa iddah. Maka itu qubila minhu, diterima pengakuannya meskipun si istri menolak. Enggak, engkau belum merujukku, gitu. Dan saat itu istrinya masih dalam masa iddah, belum selesai masa iddahnya. Baik. Maka pernyataan suami ini diterima. Kenapa? Karena ketika istri tadi bilang, enggak, engkau belum merujukku, maka suami mampu enggak untuk merujuk saat itu juga? Selama istrinya masih dalam masa iddah. Mampu. Jadi misalnya nih, si istri sedang masa iddah, belum habis masa iddahnya, iddahnya masih habis 2 bulan lagi, misal. Terus di bulan pertama setelah masa iddah berlalu, ya, artinya masih ada 2 bulan lagi masa iddah, suami bilang, engkau sudah aku rujuk. Kata istri, belum, engkau belum merujukku. Nah, maka saat itu suami bilang, ya udah kalau gitu aku rujuk engkau sekarang.
di hadapan dua saksi misalnya. Aku rujuk engkau sekarang. Ya, maka mampu nggak suami untuk merujuk istrinya yang sedang dalam masa iddah? Mampu, itu hak suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Kan itu ayatnya. Mampu dia selama istrinya itu masih masa iddah. Mampu. Maka ikrarnya yang pertama, klaim dia yang pertama, kalau dia itu sudah merujuk istrinya, diterima. Karena saat itu jika istrinya tidak mengakui klaim suami, suami masih bisa insya. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, saat ini aku rujuk engkau. Maka sah rujuknya. Karena istri statusnya masih dalam masa iddah. Li'annahu yamliku raja'ataha hina idzin. Karena saat itu si suami mempunyai hak untuk merujuk istrinya. Bikhilafi ma law akhbara bi raja'atiha ba'da inqidha'il iddah. Nah, ini hampir mirip dengan yang ketiga. Berbeda kalau dulu ketika masa iddah, afwan ya, misalnya si suaminya bilang suaminya menyatakan setelah istrinya habis masa iddah nih, selesai masa iddah si istri, suami baru ngomong, engkau sudah aku rujuk ketika masih dalam iddah. Maka istrinya bilang, enggak, engkau belum merujukku, kata si istri. Ya, kata bekas istri berarti kan, karena sudah lewat masa iddah. Maka saat itu diterima nggak ikrarnya? Diterima nggak ikrarnya? Ya enggak. Karena ketika suami melakukan ikrar, mengklaim kalau dia telah merujuk istrinya, si istri sudah lewat masa iddah. Dan ketika istri bilang, enggak, engkau belum pernah merujukku sama sekali, saat itu mampu nggak dia untuk merujuk lagi? Nggak bisa, karena sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri bebas memilih. Mau kembali ke suaminya yang pertama atau mencari laki-laki yang lain. Sudah menjadi hak dia. Maka saat itu suami nggak bisa lagi menginsya, nggak bisa lagi, udah kalau gitu kamu saya rujuk sekarang. Nggak bisa, karena sudah lewat masa iddah. Li'adami qudratihi 'alal insya' hinaha. Karena saat kondisinya istri sudah lewat masa iddah, nggak bisa lagi suami untuk merujuk. Hak suami untuk merujuk itu jika istri masih dalam masa iddah. Itu baru ada hak suami. Jadi beda dengan yang pertama. Pertama suami mengklaim kalau dia sudah merujuk istrinya. Dan saat itu istrinya sedang dalam masa iddah. Saat itu ikrarnya bisa diterima. Kenapa? Karena kalau si istri tadi tidak membenarkan klaim suami, suami bisa langsung mengatakan, ya udah kalau gitu kamu saya rujuk sekarang. Insya. Nah, kamu saya rujuk sekarang. Bisa? Bisa, karena istri dalam masa iddah. Tapi kalau dia baru mengklaim setelah istrinya selesai masa iddah, baru dia mengklaim, dulu kamu pernah aku rujuk sebelum selesai masa iddah. Maka saat itu ketika istrinya menolak, tidak membenarkan klaim suaminya, ikrar suaminya itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena pada saat itu suaminya tidak bisa lagi untuk merujuknya. Semoga dapat dipahami. Kemudian yang keempat, lau aqarra syakhsu bidainin li ghairihi iqraran sahihan. Kalau ada seseorang dia mengklaim atau mengaku kalau dia punya hutang atas orang lain yang belum dia bayarkan, misalnya si Zaid bilang, misalnya seseorang mengatakan li Zaidin alayya 10.000 rubiyah. Misalnya ada orang mengatakan, saya punya hutang kepada Zaid sebesar 10.000 rupiah, misal. Itu namanya iqrar bidain. Dia mengakui kalau dia punya hutang kepada seseorang. Qubila iqraruhu idza kana yamlikul insya. Maka iqrarnya itu bisa diterima kalau dia memiliki insya. Nah, maksudnya insya di sini apa? Kata Syekh Labib, insya di sini maksudnya idza kana balighan aqilan rasyidan. Kalau saat itu
dia itu kondisinya baligh, berakal dan rasyid. Berarti kalau dia saat mengikrar itu kondisinya dia belum baligh atau gila. Ada orang gila bilang, saya punya hutang sama Zaid 10.000. Orang gila ngomong begitu. Diterima ikrarnya? Enggak diterima. Ya, kenapa? Karena kalau dia melakukan insya saat itu nggak diterima, karena dia gila, nggak bisa bermuamalah dengan orang gila. Baik. Atau safih, ya, lawan dari kata rasyid, safih, yang tidak mengerti. Itu dalam fikih muamalah itu, safih itu orang yang tidak mengerti cara melakukan transaksi dengan uang. Jadi dia bisa boros dipakai uang itu sama dia, nggak tahu cara bagaimana mengelola uang. Itu namanya safih. Nah, jadi kalau ada orang gila ngomong, aku punya hutang sama si fulan, maka nggak diterima ikrarnya. Karena dia tidak memiliki insya. Kalau dia melakukan insya saat itu, nggak bisa diterima. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang akan melakukan akad atau pelaku akad. Karena dia gila. Atau anak kecil. Ya. Wa illa fala yuqbal. Kalau dia saat melakukan ikrar itu baligh, aqil, rasyid, orang normal seperti biasa, sudah dewasa, maka ikrar dia yang mengatakan kalau saya punya hutang kepada seseorang sekian rupiah, maka diterima. Kenapa diterima? Karena kalau saat itu si Zaid tadi bilang, enggak, engkau enggak ada hutang sama aku, enggak bisa dia. Udah kalau gini sekarang aku hutang sama kamu sekarang. Bisa? Bisa. Sah-sah saja. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat sebagai pelaku akad, baligh, aqil, rasyid. Ya, wa illa fala. Nah, sebaliknya kalau dia tidak memiliki insya atau tidak baligh, tidak aqil, tidak rasyid, maka ikrarnya tidak diterima. Nah, ini ghaliban ya, kata beliau, kata pensyarah, ini ghaliban. Dan ada beberapa mustathnayat. Di antaranya yuqbalu iqrarul mar'ah bin nikah idza saddaqaha zawju. Nah, bisa diterima ikrarnya, pengakuannya seorang wanita bahwa dia telah menikah jika pengakuannya itu dibenarkan oleh suaminya. Jadi misalnya ada perempuan mengatakan, ana mutazawwijah, saya sudah menikah, wa hadza zauji, misalnya kata istrinya. Kata si perempuan tadi, ini suamiku. Terus suaminya bilang, na'am, ya, ana zaujuha, saya suaminya. Jadi si suami membenarkan ikrarnya si istri. Wa in kadzdzabahal wali wasyahidan. Meskipun ikrarnya si istri tadi tidak dibenarkan oleh walinya atau dua orang saksi. Jadi suami membenarkan, sedangkan wali si istri, wali si perempuan, dan dua orang saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan, itu tidak membenarkannya, alias mendustakan ikrar si perempuan, maka mafi muskilah. Ikrarnya si perempuan tetap diterima selama suaminya ini membenarkan ucapan istrinya. Ma'adami qudrati halal insya. Meskipun kalau si istri disuruh insya menikah kan nggak bisa. Istri seorang wanita nggak bisa menikahi dirinya sendiri, tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, nggak bisa. Ya, ma'anal mar'ah ghairu qadiratin ala insya'iz zawat al-an. Nggak bisa wanita menikahkan dirinya sendiri, harus pakai wali kan gitu. Jadi di kasus ini ada mustathnayat alias situasi yang mengecualikan kaidah yang kita bahas. Naam, semoga dapat dipahami. Naam. Jahit.